Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin dengan NIM akhir 115. Di sini saya memenuhi tugas UTS dari Bapak Saudi tercinta. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah studi hadis yang sudah diterangkan oleh teman-teman sebelumnya. Di sini penjelasan pertama yaitu tentang terminologi hadis. Terminologi hadis Nabi. Satu, pengertian hadis. Hadis ialah bahasa, ucapan, atau perkataan. Istilah hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun ketetapan dari beliau. Nomor 2, perbedaan hadis, sunat, dan khobar. Di sini hadis itu berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ialah perbuatan atau teladan Nabi yang diikuti oleh kita semua. Yang ketiga, khobar itu berita atau informasi, kadang sinonim hadis. 3, unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis di sini dibagi menjadi 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad itu apa? Sanad itu lebih tepatnya ke rantai periwayatan. Sedangkan matan itu lebih tepatnya ke isi atau teks hadis itu sendiri. Sedangkan rawi itu yang meriwayatkan hadis itu ya begitu. Nomor 4, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir itu apa? Yang disebut mutawatir adalah yang diriwayatkan banyak orang, sedangkan ahad itu hanya sedikit orang ataupun satu orang. Yang kedua, berdasarkan kualitas. Kualitas hadis di sini terbagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Apa yang disebut hadis sahih? Di sini hadis sahih itu sanadnya sangat kuat dan perawinya itu adil. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan di sini bisa diartikan lebih mirip dari hadis sahih. Dan ketiga, hadis dhaif, cacat pada sanad atau perawi. Tadi hadis dhaif itu hadis yang cacat. Nomor 5, fungsi-fungsi hadis. Fungsi hadis itu sudah bisa diartikan sebagai penjelasan Al-Quran, sumber hukum Islam kedua, dan pedoman moral dan akhlak umat Islam. Kesimpulan, hadis ialah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penting memahami istilah dan klasifikasi untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Yang kedua, pembahasan yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan kehujahan hadis. Kedudukan hadis. Sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kehujahan hadis, pengakuan bahwa hadis sahih memiliki kekuatan sebagai dalil syar'i. Sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu 1, Al-Quran, 2, hadis, 3, ijma ulama, 4, argumentasi rasional. Apa yang disebut Al-Quran? Al-Quran adalah pondasi hukum dari ayat-ayat Allah. Hadis Rasulullah, apa yang disebut hadis? Hadis ialah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Yang ketiga, ijma ulama. Ijma ulama itu kesepakatan para ulama mujtahid terhadap hukum syariat itu sendiri. Yang keempat, argumentasi rasional. Dasar logis bahwa hadis menjadikan ajaran Al-Quran dapat diterapkan secara nyata. Fungsi-fungsi penjelasan hadis. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu bayan tafsil. Bayan tafsil itu menjelaskan secara global. Yang kedua, bayan at-taqyid, membatasi yang mutlak. Yang ketiga, bayan tahsih, mengusuhkan yang umum. Yang keempat, bayan taklil, menetapkan hukum baru. Untuk pembahasan ketiga, di sini akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah, penulisan hadis, dan perkembangan sejarah. Penulisan hadis mengalami perjalanan panjang dengan pro dan kontra. Awalnya Rasulullah SAW melarang penulisan untuk mencegah tercampurnya dengan Al-Quran. Namun kemudian Nabi Muhammad mengizinkan demi menjaga keutuhan ajaran Islam. Para ulama menyimpulkan bahwa larangan berlaku di awal-awal kerasulan dan izin diberikan setelah Al-Quran selesai. Hadis yang sahih harus memiliki sanad bersambung, perawi adil dan diabit, serta bebas dari syadz dan ilat. Pada masa Rasulullah SAW, hadis lebih banyak dihafalkan. Lalu di masa sahabat dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mulai dibukukan secara resmi. Abad ketiga Hijriah menjadi masa pemurnian dengan lahirnya kutubus sittah. Apa yang disebut kutubus sittah itu? Kutubus sittah yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Setelahnya hadis diklarifikasi, disarankan untuk dibuatkan indeks secara serta kamus seperti Al-Mu'jam, Al-Muhfaz,
Keseluruhan proses ini menjadikan hadis terjaga, terdokumentasi dan menjadi pedoman utama setelah Al-Quran bagi umat Islam. Untuk pembahasan yang keempat itu menjelaskan tentang ilmu riwayat dan ilmu diroyah. Ilmu hadis adalah ilmu Islam yang membahas sabda, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW serta menjaga keaslian hadis. Sejak kodifikasi resmi kajian matan sanad perawi setelah memahami serta mengamalkan hadis terdiri atas dua cabang, yaitu ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Yang menitik beratkan pada pengumpulan, penyampaian dan analisis sanad serta kualitas perawi untuk menentukan hadis sahih, hasan, dhaif dan maudhu. Dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah yang meneliti aturan periwayatan, keabsahan sanad dan matan serta menafsirkan hadis agar sesuai syariat. Keduanya berfungsi menjaga kemurnian ajaran Nabi dan membentuk pemahaman kritis terhadap hadis sehingga originalitas Islam tetap terjaga. Untuk pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima ini menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu riwayah yang membahas periwayatan sanad dan matan serta diroyah yang menilai kualitas hadis. Cabangnya meliputi rijal al-hadis, biografi perawi, jarh wa tadlil, kritik reliabilitas perawi, ilmu al-hadis, gharib al-hadis, nasih wa mansuh, al-wurud, asbab wurud, mustalah al-hadis. Istilah mustalah hadis yaitu istilah teknis dalam klasifikasi hadis. Hadis sendiri merupakan ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW. Sedangkan ilmu hadis adalah ilmu untuk mengkaji, meneliti dan menjaga keasliannya. Ilmu ini berkembang sejak awal. Sejak masa awal Islam hingga menjadi disiplin mandiri yang dikembangkan ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk pembahasan yang 6, ini pembahasan terakhir, pembagian hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang terbagi menurut beberapa aspek, dari persambungan sanad, mutasil dan munqati'. Dari kualitas sanad dari kuantitas sanad ada mutawatir dan ahad. Dari kualitas sanad dan matan ada sahih, kuat, perawi adil dan dhabit tanpa cacat, hasan, mirip sahih tapi hafalan perawinya lebih lemah, dan dhaif, tidak memenuhi syarat sahih atau hasan. Sedangkan dari penisbatan pembicaraan ada qudsi, marfu, mauquf. Semua hadis perlu diuji keasliannya sebelum dijadikan hujjah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.